Hai Sobat Movie dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi bersama saya di channel yang mendidik dan berfaedah ini, apalagi kalau bukan Sobat Movie Entertainment. Film dibuka dengan seorang anak remaja yang kita sebut saja dia, Alex, yang menemukan sebuah papan permainan Jumanji di tengah pantai. Singkatnya, ketika dia, Alex, yang ingin mencoba memainkan game itu, ia malah tersedot ke dalam game tersebut dan menjadi salah satu karakter utama di dalam game itu. Singkat cerita, kini adegan berpindah ke beberapa tahun setelahnya. Kala itu ada seorang pemuda yang bernama Spencer tidak pakai disk yang tanpa sengaja bertemu dengan ayahnya Alex tepat di depan rumah Alex. Setelah ia memberikan tugas makalahnya kepada temannya Frick. Ayahnya Alex ini terkenal memiliki kepribadian yang aneh pasca Alex meninggal sejak 20 tahun yang lalu. Singkat waktu, kini Spencer dan Frick dipanggil ke ruangan kepala sekolah, dikarenakan Spencer ketahuan telah membuatkan Frick makalah. Di sana mereka diberikan hukuman untuk membersihkan ruangan basement sekolah bersama dua orang wanita yang bernama Martha dan yang satu lagi adalah Bethany. Saat sedang bersih-bersih, Frick tanpa sengaja melihat ada sebuah konsol game yang persis milik Alex seperti di awal film tadi. Kemudian Frick yang penasaran langsung mengajak Spencer untuk mencoba game itu. Di sana mereka langsung memilih karakter mereka masing-masing tanpa terkecuali Martha dan Bethany. Franklin Moose Finbar. He sounds like a badass. And he's a zoology expert, which is awesome. Dr. Smolder Bravestone. Shelley Oberon, the curvy genius. Setelah menekan tombol start, kini mereka masuk ke dalam game tersebut sesuai dengan karakter yang mereka pilih sebelumnya. Di sana ada Spencer yang berubah menjadi Dr. Smolder Bravestone, Frick yang menjadi Franklin, Martha yang menjadi Ruby Roundhouse, dan terakhir sekaligus yang paling membagongkan, si Bethany yang menjadi karakter laki-laki yaitu Shelley Oberon. Di sana mereka terdampar di sebuah hutan belantara yang ada di dalam game tersebut. Kemudian Bethany yang sedang mengoceh karena tidak percaya akan hal tersebut tiba-tiba diterkam oleh kuda Nil dari dalam air. Namun ajaibnya ia bisa respon lagi layaknya karakter game sungguhan. Singkat cerita, kini mereka dijemput oleh seorang NPC yang ada di dalam game tersebut yang kita sebut saja Nigel. Di sana Nigel menjelaskan kalau misi mereka adalah untuk mengembalikan batu permata yang dicuri oleh Funpal. Nigel kemudian memberikan permata yang berhasil ia curi lagi dari tangan Funpal kepada Spencer. Nigel juga mengatakan kalau mereka ingin keluar dari game ini, mereka harus meletakkan permata itu di Bukit Mata Jaguar sembari meneriakkan kata Jumanji. Dan untuk sampai ke Bukit Jaguar itu, Nigel memberikan sebuah peta kepada Spencer. Tak hanya itu, Nigel juga memberikan sedikit petunjuk kalau mereka harus pergi ke bazar. Jumanji. You must go to the bazaar and find the missing piece. The bazaar. Missing piece of... I think we have to save Jumanji. Damn, that is a man right there. Kemudian Spencer mencoba untuk melihat peta yang diberikan oleh Nigel sebelumnya. Namun sayangnya peta tersebut hanyalah sebuah kertas kosong saja. Kemudian Bethany yang penasaran, ia pun mencoba melihat kertas itu. Dan ajaibnya Bethany bisa melihat isi dari kertas itu yang berupa sebuah peta. Lalu mereka menyadari kalau di sana mereka juga bisa melihat kemampuan dan kelemahan mereka dengan cara menekan dada kiri mereka. Yang dimana salah satu kemampuan Bethany adalah dapat membaca peta. Singkatnya, kini Bethany melihat ada sebuah wilayah yang baru saja terbuka di peta itu yang bertuliskan Raungan Agung. Tiba-tiba datanglah sekumpulan orang mengendarai sepeda motor menuju ke arah mereka. Run! Wait! Come on, Alex! Watch this. Dikarenakan Martha memiliki kemampuan bela diri, alhasil dengan mudah Martha menghajar salah satu dari mereka.
Sementara Spencer dan Frick tidak bisa berjauhan dikarenakan semua senjata Spencer berada di dalam tas Frick. Di sana Frick memberikan bumerang kepada Spencer karena salah satu kemampuan Spencer adalah bumerang. Namun sialnya saat bumerang itu dilemparkan, bidikan Spencer tampaknya meleset. Akibat hal itu kini persembunyian mereka diketahui oleh musuh dan dikejar-kejar. Namun beruntungnya di saat mereka terpojok, tiba-tiba bumerang itu kembali lagi dan mengenai musuh tepat sasaran. Singkat cerita, kini mereka terpojok di pinggir tebing, dan satu-satunya pilihan mereka adalah melompat dari tebing itu. Setelah melompat, beruntungnya mereka semua masih hidup, kecuali Martha yang mati karena tertembak di dadanya. Namun seperti biasa, jika mereka mati di dalam game itu, mereka akan respawn ulang. Melihat tato di tangan Martha berubah, kini mereka baru menyadari kalau jumlah 3 garis pada tangan mereka itu adalah indikator nyawa mereka, yang dimana setiap mereka memiliki 3 garis yang menandakan adanya 3 nyawa. Sementara Bethany dan Martha tinggal memiliki 2 nyawa saja. Singkat cerita, kini mereka ingin melanjutkan perjalanan. Namun sebelum itu, Bethany yang ingin buang air kecil, ia minta dibantu bagaimana cara buang air kecil. So, how do we do this? Easy. You just, you want zit, take it out, fire away. Oh my god, you guys, there's like literally a penis attached to my body right now. Martha, come look at my penis! No thanks. Wow. Oh, this is so much easier! Sangat polos sekali Bethany ini ya cuy. Singkatnya, para penjahat yang mengejar Spencer dan kawan-kawan sebelumnya ternyata adalah suruhan dari Funpelt. Di sana Funpelt marah karena anak buahnya gagal merebut permata yang dipegang oleh Spencer dan kawan-kawan. Di sana juga Funpelt yang bisa memerintahkan semua makhluk di hutan itu, ia kemudian menyuruh seekor elang untuk mencari jejak Spencer dan kawan-kawan. Sementara itu di tempat lain, Spencer dan Frick sedang cekcok membahas masalah mereka di dunia nyata. Hingga sampailah Frick yang kesal, kemudian ia mendorong Spencer dari atas jurang. Alhasil akibat hal itu, kini Spencer kehilangan 1 nyawanya. Singkat waktu, kini sampailah mereka di bazar yang dimaksud Nigel sebelumnya. Di sana Frick yang lapar kemudian mengambil sebuah kue untuk ia makan. Namun tiba-tiba, Hey, it's all good. You better shut your ass up. Frick meledak dan kehilangan 1 nyawanya. Hal itu disebabkan karena Frick memakan sebuah kue yang jelas sebenarnya itu adalah kelemahan Frick. Alhasil sekarang masing-masing dari mereka hanya memiliki sisa 2 nyawa saja. Tak lama dari situ kemudian datanglah seorang NPC anak kecil yang memberitahu mereka sebuah petunjuk tentang sesuatu yang hilang. Kemudian NPC itu membawa mereka ke suatu tempat dan menunjukkan kalau yang mereka cari ada di dalam kendi itu. Namun sialnya setelah dibuka, kendi itu berisikan ular dan sebuah patung gajah yang dibungkus menggunakan kertas. Tak hanya itu, di kertas tersebut juga bertuliskan kalau mereka melihat gajah maka mereka harus memanjat. Singkat waktu, kini mereka ingin melanjutkan perjalanan. Namun lagi-lagi saat ingin meninggalkan bazar itu, kini mereka dihadang lagi oleh anak buah Funpelt. Di sana Spencer yang baru menyadari akan kekuatannya, ia kemudian mencoba melawan anak buah Funpelt dengan menghajarnya. Namun sialnya Spencer kalah jumlah dan akhirnya pun terpojok. Beruntungnya tiba-tiba datanglah dia, Alex, yang membantu Spencer dan kawan-kawan untuk kabur dari kejaran anak buah Funpelt. Di sana Alex mengajak Spencer dan kawan-kawan untuk pergi ke pondok yang ia temukan. Namun sebelum itu mereka terlebih dahulu harus melewati jalanan yang penuh dengan jebakan. And then I was like, yeah, that's totally backs against the wall. Oh my goodness. What? And freeze. Oh! Setelah melewati jalanan yang hampir merenggut nyawa, kini sampailah mereka di pondok yang dimaksud Alex. Di pondok itu, Martha melihat ada sebuah ukiran nama yang bertuliskan Alan Paris pada sebuah kayu. Nah, buat kalian yang sudah nonton film Jumanji 1995, pasti tidak asing lagi dengan nama Alan Paris ini. Karena Alan Paris di film Jumanji 1995 juga pernah terjebak di hutan selama 26 tahun. Oke, lanjut. Kemudian Alex mengatakan kalau dulu ada seorang pria yang lebih dulu terjebak di hutan Jumanji ini. Namun sekarang pria tersebut sudah berhasil keluar dan pria itu jugalah yang membangun pondok yang Alex tempati sekarang ini. Singkat waktu, kini mereka menyadari kalau bagian yang hilang yang dimaksud adalah Alex itu sendiri.
Kemudian Spencer dan kawan-kawan mencoba mengajak Alex untuk menyelesaikan permainan ini agar mereka bisa kembali ke dunia nyata. Awalnya Alex menolak karena ia takut jika ia mati sekali lagi maka ia tidak akan respon lagi karena hanya memiliki sisa 1 nyawa saja. Namun berkat bacot no jutsu dari Spencer dan kawan-kawan, alhasil Alex pun terpedaya. Singkat cerita, kini mereka mengatur strategi untuk mencuri sebuah mobil untuk pergi ke Bukit Mata Jaguar. Di sana Martha yang satu-satunya wanita, ia pun disuruh sebagai pengali untuk 2 bodyguard penjaga di sana. Di sana Martha yang sejatinya tomboy, ia tak tahu bagaimana cara memikat perhatian seorang pria. Kemudian Bethany yang sudah berpengalaman, ia pun mengajari Martha bagaimana cara memikat perhatian seorang pria. Okay, in flirting situations, the key is making them check you out. Dealing with. This is like my dream and my nightmare all at one time. Give me a flip like that. Okay, now angle your eyes down. Needs. Sementara itu Spencer, Frick dan Alex yang sedang menunggu, Spencer baru menyadari jika dia, Alex yang ada di hadapannya bukanlah Alex si MVP tawuran, melainkan Alex Freka yang menghilang selama 20 tahun di dunia nyata. Alex yang mendengar hal itu pun sempat syok karena ia baru menyadari kalau dirinya telah terjebak selama 20 tahun di Jumanji ini. Singkat cerita, kini mereka langsung meluncurkan rencana mereka, yang dimana Martha akan menjadi umpan untuk pengalihan dan mereka akan masuk dari pintu samping. Setelah berhasil mengalahkan 2 bodyguard itu, kini mereka langsung dikepung oleh sekumpulan orang bermotor lagi, yang tak lain adalah anak buah dari Van Pearl. Mereka kemudian mencoba mengendarai helikopter yang dikemudikan oleh Alex untuk kabur. Namun sialnya tiba-tiba alat pengontrol baling-baling helikopter tertembak dan lepas. Akibat hal itu kini helikopter mengalami oleng dan sulit dikendalikan. Tak hanya itu, mereka yang sedang terdesak tiba-tiba dikejar oleh segerombolan badak cula 1. Spencer yang sudah muak dengan kekacauan itu kemudian memberanikan diri untuk bergelantungan di helikopter guna memperbaiki alat pengontrol baling-baling yang terlepas. Here's that rod thingy. Malah cengar-cengir nih orang. Karena permata mereka jatuh, kini terpaksa mereka harus memutar balik untuk mengambil permata yang telah terjatuh. Namun sialnya sepertinya permata tersebut dijaga oleh badak cula 1. Spencer yang tak kehabisan akal, ia pun kemudian melemparkan Frick untuk menjadi umpan badak-badak itu. Alhasil kini mereka berhasil mengambil permata itu dan Frick juga kembali hidup lagi. Singkatnya kini mereka melanjutkan perjalanan. Di sana Alex tiba-tiba tergigit oleh nyamuk yang dimana hal itu adalah kelemahan dari Alex. Alex pun kemudian mati dan tidak respon lagi karena sisa nyawanya sudah habis. Bethany yang sudah jatuh cinta dengan Alex kemudian menggebe nyawa Alex dengan cara memberinya nafas buatan. Alhasil kini Alex kembali hidup, namun sayangnya kini nyawa Bethany yang semulanya 2 garis kini berpindah ke Alex. You gave me one of your lives? I mean, yeah, of course. You got a situation. Oh my god, these things are crazy! Singkatnya, kini mereka beristirahat sejenak di sana. Spencer yang melihat ada kesempatan, ia pun kemudian menyatakan cintanya kepada Martha. Spencer mengatakan kalau ia sudah lama menyukai Martha. Namun tak disangka ternyata Martha juga sudah lama menyukai Spencer, namun ia malu untuk mengungkapkannya. I'm into you too, Spencer. That was, I was so awful. I've never kissed anyone. You've Never. That was the first time. Oh, come on, hey! I don't want to see that. I don't. Not today. Singkat cerita, kini mereka telah sampai di lokasi gerbang menuju Bukit Mata Jaguar. Ketika Spencer memegang permatanya, tiba-tiba sebuah obor di sana menyala seakan menunjukkan jalannya. Kemudian Bethany yang melihat ada sebuah patung gajah, ia kemudian berasumsi jika maksud dari kata jika melihat gajah maka naiklah adalah hal yang terjadi saat ini. Kemudian Bethany menyuruh Spencer untuk pergi melalui jalur atas pohon saja. Namun sialnya Spencer yang terkaget karena tupai, ia malah terpleset dan jatuh. Tak hanya itu, saat ia jatuh ternyata ada seekor jaguar yang menunggunya di bawah pohon. Spencer pun diterkam oleh jaguar itu dan mati. Namun seperti biasa kini Spencer spawn kembali dan tinggal memiliki sisa 1 nyawa saja. Spencer yang menyadari jika ia mati sekali lagi maka ia akan mati selamanya, ia kemudian mengatakan kalau ia tak berani melakukan itu lagi. Namun saat Spencer berputus asa, kini mereka kembali dihadapkan dengan anak buah Van Pearl yang kini mengejar mereka lagi.
Di sana mereka langsung mengatur strategi untuk berpencar dan bisa mengecoh kumpulan anak buah Van Pelt. Di sana Spencer mengendarai sepeda motor yang ia ambil dari salah satu anak buah Van Pelt untuk menuju mata bukit Jaguar. Sementara Frick yang hampir diseruduk gajah, ia refleks mengatakan berhenti pada gajah tersebut. Dan ajaibnya tiba-tiba gajah tersebut berhenti sesuai keinginan Frick. Di sana Frick baru menyadari kalau dirinya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan. Di tempat lain, Spencer yang berhasil sampai di kaki bukit tiba-tiba dihadang oleh Van Pelt sambil menyandra Bethany. Di sana Spencer tak punya pilihan lain selain memberikan permata itu untuk menyelamatkan Bethany. Namun tiba-tiba datanglah Frick yang mengendarai seekor gajah dan mengalihkan perhatian Van Pelt. Namun sialnya Frick yang ceroboh, ia malah terjatuh dan melemparkan permata itu. Di sana Spencer langsung disuruh naik ke bukit dan Martha akan mengambilkan permata itu untuk Spencer. Namun ternyata permata itu berada di tengah-tengah sarang ular. Lalu dengan hati-hati Martha berhasil mencapai permata itu dengan selamat. Saat akan memberikan permata itu, tiba-tiba ia dihadang oleh Van Pelt yang akan merebut permatanya. Martha yang sedang terdesak kemudian ia menyadari jika ia mati sekali lagi maka ia bisa respon ulang dari atas dan melemparkan permatanya kepada Spencer. Ia kemudian menginjak salah satu ular dan ular tersebut menggigitnya. Karena Martha memiliki kelemahan terhadap racun, ia kemudian mati dan respon ulang dari atas. Di situ Martha langsung melemparkan permatanya kepada Spencer dan Spencer meletakkannya tepat di mata Jaguar. Venom is my weakness. Setelah berhasil meletakkan permata itu, kemudian Jumanji kembali normal dengan hancurnya tubuh Van Pelt berkeping-keping. Kemudian tak lama dari situ datanglah NPC Nigel yang mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka. Di sana Nigel juga mengajak mereka untuk berjabat tangan agar mereka bisa kembali ke dunia nyata. Dr. Bravestone. Yes, 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 yes! Kemudian di akhir film, kini Spencer dan kawan-kawan melihat kalau rumah Alex sudah berubah menjadi tak menyeramkan lagi. Di sana mereka juga bertemu dengan Alex yang sudah memiliki keluarga dan anak. Di sana Alex juga bisa mengenali Spencer dan kawan-kawan. Tak hanya itu, anak perempuan dari Alex pun ia beri nama Bethany, yaitu gadis yang sudah menyelamatkannya saat di Jumanji. Tamat, ending yang membagongkan. So guys, jadi itu adalah rekap alur cerita film Jumanji Welcome to the Jungle tahun 2017. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini ialah jangan bermain game Jumanji. Oke, mungkin segini saja untuk pembahasan video kali ini. Saya Ramsey mewakili keluarga besar Sobat Movie Group mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.